warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul li sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa sa'adatina wa qada'i hawaijana wa yu'li darajatina wa yassir umurana umur ad-dunya wal akhirah wa taqabbal taubatana bijahi sayyidil wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bijahi ulama'illahil 'amilin awliya'illahis salihin khususan mu'allifah hadzal kitab risalatul mudzakarah al-imam al-syekh al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad qaddasallahu sirrahum wa nawwara darihahum wa yu'li darajatihim fil jannah وأعد علينا من بركتهم وأمطر علينا غيث كرامتهم لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Saudara-saudara sekalian, para pencinta ilmunya Allah rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya tentang fi jazail a'mali, yaitu tentang balasan dari beberapa amal-amal perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Di awal bab ini, Imam atau Habib Sayyid Al-Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memulai dengan satu ungkapan bahwa benar-benar satu pengetahuan tentang hati yang selamat dan perbuatan yang istiqamah, yaitu tentang bagaimana kita beramal secara istiqamah dengan ketulusan hati. Maka Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini mencoba memberikan ilustrasi bahwa orang yang menanam, dia pasti yaitu panen, memanennya. Ketika orang menanam, pasti dia memanennya. Apa yang dia panen sesuai dengan apa proses yang dia tanam. Ketika proses penanamannya bagus, maka hasil tanamnya bagus dan panennya pasti bagus. Ya, itulah amal perbuatan ulama panjenengan. Ketika kita berbuat apapun, tidak akan pernah terhindar dari pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amal-amal yang bagus ini oleh Imam Al-Haddad, Imam Abdullah Syekh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ini tumbuh karena yaitu hati yang salimah, hati yang selamat. Ini kan. Dan perbuatan yang istiqamah. Contoh, kula baca naman padi. Nah, ini kan perbuatan istiqamah. Naman padi. Sudah, kita tidak mau sabar. Karena padi dan kula baca dengan abid tak sabar oleh sabulan. Iyo Arya mata terbit oleh sabulan. Iyo ekanta ejokku. Oleh sabulan boleh ngapas cekungan puja abid tersepanena. Iyo boleh ekanta capi. Pak aroma capi, bibitnya capi. Kemarin naman capi setelah menanam cabai atau lombok,
Oleh sabunan ku macam abit yoga oleh nekete somangka. Kira-kira asal samangka, asal capi, asal tadi tak asal. Kenapa? Karena tidak mau sabar dan istiqomah. Misalnya, biar namun capi, mari namun capi, tahu saya namun capi, namun apa? Namun gede, oleh namun gede. Oleh sabunan tu maka tongku yang kakun biar yoga kenangan saya lain. Kira-kira tongku gede, tak kira tongku yang kak manono. Oleh sabunan yang le, oleh tangkoran, oleh bulan yang le kada jenah mati gede. Tak kira unik. Nah istiqomah itulah akan menuai dengan hasil yang bagus. Nah, ketika kita istiqomah maka itu harus dibarengi dengan apa? Dengan qulubis salimah, yaitu hati yang salimah, yaitu yang damai, yang selamat. Hati yang selamat apa? Yaitu pupuk-pupuk yang menyuburkan ketika. Jadi biar naman capi, pa istiqomah ti pasapun, toku capi. Tapi coba toku malono beri putok kanya reaksi bagus. Nah, dekikan akan tumbuhnya bagus. Tidak tumbuhnya bagus akan menuai bagus, panen bagus. Jadi kan bisa dirasakan. Ini kan diilustrasikan oleh Imam Haddad, yaitu kepada tumbuh-tumbuhan. Siapa yang menanam pasti dia akan menuai hasilnya. Tetapi tanamannya dilihat dari bagaimana kualitas menanam dan bagaimana cara merawat tanaman. Jadi tak gampang orang menanam, mau tadi profesi menanam, macam-macam tahu nih cara merawat. Atani tahu nih profesi atani, macam-macam profesi atani. Karena tani ada ilmunya, pertanian bercara merawatnya. Mulai dari masih kecil hingga besar. Nah, baru cara merawatnya. Nah, ini kan panen juga iya. Orang tak tahu panen, macam-macam panen. Ini kan macam-macam panen. Tak tahu satu-satu oleh negeri. Baru cara memanennya. Nah, itu semua ada, yaitu cara mekanismenya, ada sistematikanya agar kita bisa menuai hasil sempurna. Nah, misalnya proses dari awal bagus bibit bagus naman tadi, mari capi misalnya bibitnya bagus, cara pupuknya bagus, kemudian kelompoknya tumbuhnya merah, merah jorajo bagus tepat kau sama capi larang, tepat dari kamu semua. Tapi cara menuainya, cara memanennya tak tahu. Pokok langsung ke petik di kertas lagi, topes dengan mana capina. Tak tahu, petik rosak capina. Tidak rosak capina, kemudian kecuali tak baju karena capina dianggap capi yang sudah runtuh jatuh dari pohonnya. Nah, ini berarti siapa yang masalah? Cara memanennya. Nah, ini kan. Makanya amal kunamun panjenengan, jangan khawatir, pasti amal kita akan berbuah dan buahnya akan kita rasakan. Nah, ini kan. Jadi ketumbuhan kebersihan hati ini akan menentukan kualitas amal kunamun panjenengan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam persoalan ini, apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-ayat Surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. Apa kata Allah? Yauma, pada hari itu. Yang dimaksud pada hari itu adalah pada hari kiamat.
hari kiamat. Dan apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya kiamat tiba, hancurnya seluruh alam. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibatun khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja, ketika gunung hancur semuanya lebur, hancur bagaikan debu berterbangan. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa, ketika gunung berterbangan hancur bagaikan, yaitu debu-debu yang berterbangan. Oh, gunung hancur, bumi hancur, berarti itulah yang namanya kiamat. Kapan kiamat tiba? Tidak bisa dan tidak ada orang yang tahu. Kalau tanda-tandanya sudah banyak, tanda-tandanya banyak, lelaki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki, banyak tanda-tandanya sudah banyak di akhir-akhir zaman. Tetapi kapan? Kita tidak tahu. Selama masih dikumandangkan, yaitu adzan, dikumandangkan kalimat-kalimat thayyibah di masjid-masjid, insyaallah kiamat masih jauh. Moga-moga kita selamat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada hari kiamat kata Allah, la yanfa'u, tidak berfungsi lagi, tidak bermanfaat lagi, malun, apa? Harta kalian. Kalau sekarang semua manusia mengejar harta. Harta walaupun berharga. Siapa sekarang yang tidak mau pada harta? Semuanya mau. Harta berharga. Kadang demi harta orang mengorbankan kehormatan. Na'udzubillah, muka-muka berperselamat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Harga diri, kehormatan diri kadang dijual demi secuil harta. Demi secuil harta. Kadang na'udzubillah, muka-muka paringana selamat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ini tidak berfungsi lagi, tidak berguna lagi. Malun, apa harta kalian di hari kiamat? Sombong, tak akuna. Jadi harta kita untuk makan, harta kita tak akuna. Wala banun, dan tidak berguna apa anak-anak kita. Anak-anak boleh baca dengan mereka fungsi paling tidak akhirnya ketika nang ialah barzah. Ialah barzah fungsi apaan mati, embun mati, ada umur wafat semuanya. Di alam barzah anaknya ngirim Fatihah sampai, anaknya bersolat diniatkan untuk kedua orang tuanya sampai. Depak dia. Nikah anak awaladin salihin yad'una, doanya anak yang saleh. Makanya makin anyot anak terdetik anak sesoleh. Nikah seperti berembangun anak tak soleh, dan ketika sebisa nyiram lagi adalah anak tuan anak sesoleh. Ya berapa anak pun tak soleh, cek apa tak bisa memberikan kebahagiaan pada dirinya, berapa saya bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya. Nikah paling tidak kulo berpancing dengan nikah terus menerus Gusti Allah agar anak-anak kita jadi anak sesoleh. Montaan di anak sesoleh pagi menderita oleh tuanya. Pasti menderita. Apa yang mau diberikan? Sebab pun anak sesoleh juga berdasarkan keterangan disebutkan, ya, amalan kebaikan dari seorang anak yang soleh, ya, itu mengalir terus kepada kedua orang tuanya, walaupun anak itu tidak meniatkannya untuk kedua orang tua. Wah, jangan amat. Misalnya biar anak kau kefokusan asodako, padahal sodako tak niat kapan. Ke fokus aki di bapak sudah ia bangsa. Biar nanti ke maca Yasin, maca Al-Quran, ngaji. Padahal ngaji itu fokus. Biar tak ini tak kita ambil yang sempurna. Akili di bawakan dengan orang tua kita. Oh, kan? Sebaliknya ketika anak bermaksiat, maka menderita orang tua. Dan ini nyitro juga. Nah, oleh karena itulah, ayo kudu panjenengan nyokol moga-moga keluarga anak foto keyakinan keluarga sesolehah. Amin Allahumma amin. Semua tidak berguna di hari kiamat. Apa yang berguna? Illa man atallaha min qalbin salim, kecuali
Orang yang menghadap Allah, man atallah, orang yang menghadap Allah kelak biqalbin salim, dengan hati yang selamat, kelak qulubis salimah, dengan hati yang selamat. Allah artinya puncak dari kebahagiaan, berarti kalau dari ayat ini adalah kedamaian dan keselamatan hati. Karena nyoon kudu berpanjenengan hati kita ternyata kina hati sesalamat, hati sedamai. Karena itu kelak yang bisa kita selamat di hadapan Allah, yang berfungsi untuk menunjukkan ulumul panjenengan mulia dan tidaknya kelak di hadapan Allah. Jadi ada fungsinya kita malun harta dan kecuali hati seselamat. Maka mungkin ayo bagaimana hati kita yang selamat, hati kita yang damai, pokoknya zikrullah, pokoknya ngaji, pokoknya dekat dengan ulama, pokoknya kulubun panjenengan, zikir ke Allah, membaca sholawat dalam rangka mau memurnikan dan menselamatkan hati. Ada bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati akan tenang, hati akan damai ketika kita selalu mengingat Allah. Ayo makin kita caranya agar kita kelak mendapat pertolongan Allah. Berarti makna dari pembahasan pada pagi hari ini adalah hati yang selamat merupakan senjata untuk kebahagiaan seseorang di dunia dan akhirat. Hati yang selamat akan menentukan kualitas amal dan perbuatan kita. Ketika hatinya tidak benar, maka kualitas amalnya juga menjadi rendah di hadapan Allah. Moga-moga hati kulubun panjenengan, keluarga kita, hati kita diselamatkan oleh Allah, hati kita tepat salat Allah, hati kita didamaikan oleh Allah, hati kita ditenangkan oleh Allah, karena kelak yang dipanggil adalah orang-orang yang jiwanya tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Orang tenang karena hatinya tenang, hati tenang karena banyak mengingat Allah dengan ketenangan hati. Semoga kita setuju orang-orang selamat itunya hatta akhirah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم وفق إلى أقوال الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.